kelas 12.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT hasil kerja saya mengenai materi bullying. Bullying, mimpi buruk yang masih menghantui dunia pendidikan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih. Ini bisa terjadi melalui kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan berulang-ulang. Selanjutnya, pernyataan pendapat. Peringatan Hari Anak Sedunia seharusnya menjadi momen penting untuk menegaskan hak-hak anak, termasuk hak atas rasa aman, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat mereka. Sayangnya, perundungan masih terjadi secara luas di lingkungan pendidikan di Indonesia dan sering menimbulkan dampak yang tragis bagi anak-anak. Bullying bukan lagi sekedar kenakalan remaja, melainkan masalah serius yang mencerminkan kegagalan sistem pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, dan rendahnya kepedulian sosial dan kemampuan membangun empati. Meskipun pemerintah dan berbagai pihak telah meluncurkan kebijakan serta kampanye anti kekerasan, kenyataannya kasus perundungan tetap tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya, menunjukkan perlunya upaya yang lebih nyata dan terpadu untuk melindungi anak. Lalu ada tabel data kasus perundungan di dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, data kasus bullying KPAI. Pada tahun 2020 mencapai 119 kasus, pada tahun 2021 mencapai 53 kasus, pada tahun 2022 mencapai 266 kasus, dan pada tahun 2023 mencapai 1.478 kasus. Selanjutnya, yaitu tabel kedua, persentase lokasi kasus bullying FSGI. Pada lingkungan pendidikan, sekolah di bawah Kemendikbudristek, presentasenya 80%. Yang kedua, sekolah di bawah Kementerian Agama, presentasenya 20%. Selanjutnya, yang ketiga, kasus bullying di perguruan tinggi. Yang pertama, mahasiswa pernah menjadi korban, datanya 1 dari 5 mahasiswa. Yang kedua, perundungan verbal atau psikologis, datanya 34%. Yang ketiga, perundungan fisik atau seksual, datanya 16%. Dan yang terakhir yaitu laporan kasus tahun 2023, datanya kurang lebih 520 kasus. Kita ke argumentasi pertama, yaitu data peningkatan kasus. Perundungan di Indonesia bukanlah fenomena baru, namun dalam beberapa tahun terakhir, intensitas dan dampaknya semakin mengkhawatirkan karena banyak kasus tidak terlaporkan dan menimbulkan tekanan psikologis serius pada anak, hingga berujung pada gangguan mental dan kasus bunuh diri. Lalu, argumentasi kedua yaitu kasus nyata dan dampak fatal. Situasi perundungan di Indonesia semakin suram. Menjelang Hari Anak Sedunia 2025 ditandai dengan berbagai kasus fatal di sejumlah daerah, mulai dari siswa SMP di Tangerang Selatan yang meninggal akibat kekerasan fisik. Lalu, mahasiswa Universitas Udayana yang diduga tewas karena tekanan perundungan kampus. Dan hingga remaja yang bunuh diri dari insiden ledakan di sekolah Jakarta, yang menunjukkan bahwa dampak bullying dapat berkembang menjadi tragedi kemanusiaan dan ancaman keamanan serius. Lalu, argumentasi yang ketiga yaitu analisis penyebab sistematik. Maraknya perundungan menunjukkan kegagalan sistem pendidikan yang lebih mengutamakan prestasi dan citra institusi daripada kesehatan mental, sehingga anak-anak terjebak dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, senioritas, dan tekanan sosial. Selanjutnya, argumentasi yang terakhir yaitu argumentasi 4 tentang dampak psikologis dan gender. Perundungan mengancam masa depan remaja karena meningkatkan resiko gangguan mental, menurunkan prestasi akademik, dan di Indonesia sering diperparah oleh perundungan berbasis gender, serta minimnya pendidikan kesehatan seksual sehingga korban makin terisolasi dan rentan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.